Shalom semuanya. Tuhan itu selalu baik bagi kita di setiap perjalanan hidup kita. Maka dari itu, mari bersama kita bersyukur kepada Tuhan dengan selalu menyembahnya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Semuanya katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Halo teman-teman Parem, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bisa berdoa terlebih dahulu. Tuhan berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman dengan baik. Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami supaya kami dapat fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya teman-teman boleh dalam keadaan duduk dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dan jangan melakukan hal-hal yang lain seperti kita ibadah di gereja ya. Ya teman-teman, kalau minggu-minggu lalu kita sudah belajar tentang buat kamu yang merasa bosan, buat kamu yang merasa malas, dan buat kamu yang merasa kecewa. Kalau di minggu ini kita bakal belajar tentang buat kamu yang tak kemana-mana. Ya teman-teman kan pasti sekarang
sudah di rumah terus, apalagi terus sekolah online, semuanya pasti dilakukan di rumah. Nah, teman-teman, apa sih yang kalian rasain selama di rumah aja? Apa kalian ngerasa seneng atau sedih atau bosen? Kalau connection kadang bosen, terus kadang juga ya pengen keluar sih, tapi memang gak boleh sering-sering keluar kan kalau memang keadaan darurat aja. Tapi kalau connection lihat pasti kalian pertama pasti ngerasain yang namanya bosen. Kenapa kok bisa bosen? Karena kita nggak tahu mau melakukan apa. Bosen itu bisa membuat kita frustasi, terus kita nggak seneng karena kita bingung mau melakukan apa. Tapi kalau sekarang kan mungkin kalian sudah mulai sekolah lagi, terus kalian pasti sudah banyak tugas dari guru, ya itu kalian bisa kerjain supaya nggak bosen, karena pasti tugasnya kan banyak kan. Kalau sebelum-sebelumnya kalian sering ngomong ke kita, Kak Nixon, Kak Fani, sama Kak Jevon bosen tiap hari di rumah, mau fellowship tiap hari. Tapi sekarang kan sudah sekolah, pasti sudah lumayan berkurang lah bosennya. Terus yang kedua, kalian merasa malas. Kenapa kok merasa malas? Karena ya kita nggak gerak, nggak ngapa-ngapain. Malas membuat kita jadi nggak ngapa-ngapain. Nah, malas ini nggak baik teman-teman, karena kita bisa ngelakuin hal lain yang lebih positif daripada kita malas-malesan. Jadi kalau malas sih ya memang semua orang pasti pernah malas, tapi jangan sampai kita setiap saat malas. Misalnya Kak Nixon pun juga pernah malas, kayak malas mandi, terus malas belajar. Nah, itu kalian gak apa-apa kalau malas mandi, tapi kalau kalian malas mandi sampai sebulan gak mandi kan ya gak bagus kan. Kalau malas mandi sehari ya itu gak apa-apa lah. Kalau malas-malesan terus ya gak baik. Terus yang ketiga, kalian pasti merasa kecewa. Pernah merasa kecewa karena kecewa itu disebabkan karena gak sesuai ekspektasi. Misalnya gini, kalian yang dulu awal-awal sekolah online kan, kalian seneng soalnya kalian gak perlu bangun pagi-pagi. Yang rumahnya di timur, sekolah di barat, gak perlu bangun jam 5, berangkat jam setengah 6. Kalian bisa bangun, misalnya masuk jam 7, bangun jam setengah 7. Terus waktu setelah berjalan sebulan sekolah online, kalian mulai ngeluh, kok banyak tugas sih sekolah online, numpuk tugasnya sampean. Ya, itu namanya kadang kita berekspektasi, kadang sekolah online itu enak ya, di rumah terus, tapi tugasnya banyak sekali. Nah, itu nggak sesuai ekspektasi. Oke, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan dulu dari kita baca Alkitab di Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Yang Kak Nixon bakal bacain buat kalian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ini cerita tentang Yusuf waktu dia di penjara. Dia nggak bisa kemana-mana waktu di penjara. Dan kalau kita lihat dari ayat ini, poin yang bisa kita ambil itu, Tuhan menyertai Yusuf dan membuat Yusuf jadi kesayangan bagi kepala penjara. Jadi lumayan ya, di penjara dia jadi kesayangan kepala penjara, bisa jadi kepala tahanan. Nah, makanya kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Jadi semuanya itu yang ngurus tahanan itu Yusuf, yang ngurus segala pekerjaan tahanannya di sana, yang ngurus tahanan supaya nggak ada yang berantem, nggak ada yang tawuran, itu Yusuf semuanya. Dan yang kalau terakhir, poin yang bisa kita ambil itu, Tuhan menyertai Yusuf dan membuat pun yang dikerjakan Yusuf itu berhasil. Makanya kan kalau kalian lihat, misal itu tahanannya itu semuanya dalam keadaan damai, nggak ada yang tawuran, nggak ada yang cekcok, nggak ada yang berantem. Jadi itu semua
Yusuf bisa berhasil karena penyertaan Tuhan. Nah, sekarang Kak Nixon mau cerita di Kejadian 40 ayat 1 sampai 23. Ayat ini kalian bisa baca sendiri di rumah. Kak Nixon bakal ceritain buat kalian. Ini tentang seorang juru minuman dan juru roti. Jadi ada juru minuman dan juru roti di Mesir. Juru minuman itu adalah jabatan yang penting di kerajaan. Kalau misalnya di kerajaan itu seperti kepercayaan raja. Jadi kita bisa deket lah dengan raja kalau jadi juru minuman. Ceritanya juru minuman dan juru roti ini dia itu membuat kesalahan di Mesir, dan akhirnya Firaun marah karena kesalahan mereka. Dijebloskannya lah mereka ke penjara. Di penjara mereka bersama Yusuf dalam satu sel, satu tahanan di penjara. Suatu hari mereka berdua ini, juru minuman dan juru roti ini, mereka bermimpi sesuatu. Mimpinya itu rumit, terus bingung lah pokoknya, mereka nggak tahu ini arti mimpinya apa sih. Terus Yusuf yang satu ruangan sama mereka ini tanya, kok kelihatannya galau gitu mereka. Terus akhirnya mereka ceritalah tentang mimpi mereka, dan Yusuf bisa menafsirkan mimpi mereka dengan benar. Jadi mimpi yang juru minuman itu adalah mimpi yang baik. Jadi dia bakal dikembalikan ke jabatannya sebagai juru minuman di Mesir dan bakal bersanding dengan Firaun lagi. Sedangkan juru roti itu adalah mimpi yang buruk. Dia bakal digantung dan dibunuh Firaun, dihukum bukan dibunuh. Lalu Yusuf melihat ini, dia berpikir kalau ini adalah petunjuk dari Tuhan. Jadi dia minta supaya minta imbalan sebagai rasa terima kasih kepada juru minuman itu. Kalau misalnya juru minuman itu sudah kembali di jabatannya sebagai juru minuman di Mesir dan sudah bebas dari penjara, dia minta supaya juru minuman ini bisa minta ke Firaun untuk membebaskan Yusuf ini. Nah, tapi kenyataannya waktu sang juru minuman ini sudah bebas dari penjara, ternyata permintaan Yusuf ini dilupakan sama juru minuman itu dan gak diingatnya. Ya kira-kira selama 2 tahun Yusuf berada di penjara, dan selama 2 tahun itu dia tidak bisa kemana-mana, dan itu semua adalah rencana Tuhan. Waktu dia 2 tahun di penjara itu semua karena rencana Tuhan. Dia menafsirkan mimpi Firaun, kalau kalian bisa baca di Kejadian 41, itu semua karena tujuan Tuhan ingin membuat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, supaya dia punya peran penting di Mesir. Oke, kita lanjut. Nah, masalah apa aja sih yang dihadapi oleh Yusuf ini? Kalau kita kilas balik dari awal, masalahnya banyak sekali ya. Jadi dia dari awal itu sudah punya masalah sejak dia dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya sendiri jadi budak di Mesir, dan juga akhirnya dia dimasukkan penjara oleh Firaun. Dan itu semua sejak dia di Mesir, dia sudah nggak bisa kemana-mana. Kalau kita lihat masalahnya sangat banyak, tetapi Yusuf luar biasa, dia gak pernah mengeluh dan selalu bersabar dalam menghadapi masalahnya. Nah, sikap apa yang Yusuf lakukan saat menghadapi masalahnya? Yang pasti dia selalu menghadapi masalahnya dan gak pernah lari dari masalahnya. Ia menerima semua masalahnya dengan ikhlas, dan ia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia terus berdoa, dan dia percaya bahwa walaupun dia di penjara, selalu ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Seorang Yusuf ini dapat kita jadikan teladan dalam hidup kita. Dia tidak pernah mengeluh dan selalu bersabar dalam menghadapi masalahnya. Lalu kalau kita lihat dari poin-poin tadi yang kita sudah bahas, sikap apa saja sih yang kita dapat pelajari dari Yusuf?
Pertama, belajar percaya pada penyertaan Tuhan. Yusuf itu dipenjara sebagai kepala tahanan karena dia menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Tetapi itu semua karena ada penyertaan Tuhan. Yusuf selalu percaya bahwa apapun yang dikerjakannya pasti Tuhan selalu menyertainya. Kalau kita menghadapi masalah, kadang kita merasa putus asa, kita merasa masalahnya kok berat banget sih, dan kita sudah bingung mau ngapain kalau sudah punya masalah. Maka dari itu kita dapat belajar dari seorang Yusuf yang selalu menghadapi setiap masalahnya bersama Tuhan. Yang kedua, belajar setia pada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kalau kita lihat dari Yusuf sejak dia dijual oleh saudara-saudaranya di Mesir, dia sebagai budak, dia tetap bertanggung jawab akan tugas-tugasnya. Lalu saat di penjara, dia sebagai kepala tahanan, dia juga melakukan tugas-tugasnya dengan baik, dan itu adalah tanggung jawabnya memang. Dan dia melakukan semua tanggung jawabnya dengan baik, karena itu adalah yang Tuhan mau dari Yusuf, untuk belajar bertanggung jawab dalam pemberian yang dilakukan oleh Yusuf sendiri. Lalu kita bisa belajar dari Yusuf, belajar menanti dan bersabar. Yusuf 2 tahun di penjara, dia nggak bisa kemana-mana, dia di penjara, dan itu semua karena rencana Tuhan. Ada tujuan Tuhan di baliknya, dan Yusuf percaya bahwa semua itu adalah yang Tuhan mau. Jadi dia terus bersabar dan menanti sampai dia keluar penjara. Itulah yang luar biasanya Yusuf yang dapat kita pelajari. Lalu yang terakhir, buat kalian yang tidak kemana-mana, ini adalah solusinya buat kalian yang merasa bosan, cari sesuatu untuk dikerjakan. Misalnya banyak ya cari sesuatu untuk dikerjakan itu. Kalian bisa nyuci, ngepel rumah, bantu-bantu orang tua, banyak yang bisa kita lakukan di rumah. Terus kita bisa belajar hal baru. Kalau Kak Nixon sih belajar ngedit video, terus belajar gitar maunya, tapi belum, maunya nanti belajar gitar supaya bisa main gitar dan bisa layanan. Jadi buat kalian kalau misalnya punya alat musik kayak piano, gitar, apapun itu, mungkin kalian bisa belajar supaya lebih mahir. Nanti siapa tahu kalau sudah keadaannya membaik, pandemi sudah selesai, kalian bisa pelayanan di gereja. Lalu buat kalian yang merasa malas, kalian bisa cari motivasi dan tujuan. Motivasi itu bisa membuat kita bersemangat. Misalnya gini, kalian dulu tahun lalu peringkat 20 di sekolah. Nah, kalian punya motivasi, semoga tahun ini saya peringkat 2 minimal. Nah, itu motivasi dan tujuan yang membuat kalian akan bersemangat belajar. Tanpa motivasi dan tujuan, kita semua mungkin pasti bingung lah. Kita nggak punya tujuan juga pasti nggak ngerti mau ngapain. Jadi intinya tujuan itu penting. Yang ketiga, kalau kalian merasa kecewa, cari Tuhan dan betulkan ekspektasi kalian. Misalnya kalian punya ekspektasi gini, sebentar lagi ulang tahun, terus pasti papa mama kasih aku hadiah yang keren, kayak misalnya Xbox atau PS, itu yang kalian pingin misalnya di hari ulang tahun kalian. Tapi kenyataannya waktu hari ulang tahun kalian, ternyata papa mama kasihnya hadiah lain selain itu. Terus kalian merasa kecewa, kok papa mama gak kasih aku Xbox PS padahal aku sudah pengen lama, sudah bilang. Nah, itu kalian harus betulkan ekspektasi kalian. Misalnya kalian gini ekspektasinya, bentar lagi aku ulang tahun nih, pasti papa mama kasih aku hadiah. Ya apapun hadiahnya, harusnya kalian
terima. Nah, jadi kita sudah belajar banyak dari firman Tuhan tadi. Nixon mau mengingatkan lagi. Yang pertama, belajar dari seorang Yusuf yang belajar percaya pada penyertaan Tuhan. Jadi sekarang mungkin kalau buat kalian yang tidak kemana-mana gini, kalian kan sekolah online, semuanya kalian di rumah, kerjakan di rumah. Kalian harus percaya bahwa apapun yang kalian kerjakan di rumah, kalian ujian dari rumah, terus kalian kerjakan tugas, percayalah bahwa semua itu ada penyertaan Tuhan. Seperti Yusuf yang selalu percaya, dan Tuhan akhirnya membuat berhasil apapun yang dikerjakannya. Lalu yang kedua, belajar menanti dan bersabar dari seorang Yusuf. Jadi buat kalian yang sekarang di tengah situasi pandemi ini, kalian kan gak kemana-mana, bersabarlah, jangan pergi-pergi dari rumah, jangan ngumpul-ngumpul sama teman-teman dulu. Suatu saat pasti ada waktunya kalian bisa bareng sama teman-teman lagi, entah itu setahun lagi, 2 tahun lagi, tapi pasti Tuhan sudah punya rencana untuk itu semua. Jadi kalian bisa bersabar, tetap duduk di rumah, tetap lakukan tugas-tugas kalian, sekolah online dan kerja dari rumah, tugas-tugasnya kerjain di rumah. Oke, yang ketiga, ingat dari seorang Yusuf, belajar setia pada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kita semua di dunia ini pasti punya tanggung jawab, maupun kalian walaupun di rumah di situasi pandemi ini, kalian di rumah juga punya tanggung jawab sebagai murid yang harus ikut sekolah online, tanggung jawab sebagai anak mama papa, dan lain-lain. Kalian harus melakukan tanggung jawab itu semua dengan baik. Kalau misalnya kalian sebagai murid di sekolah, kalian bisa kerjakan tugas-tugas dan PR-nya, terus bisa mengerjakannya sendiri. Lebih baik mengerjakan sendiri daripada bersama teman. Tapi kalau misalnya mau ngajari temen, nah itu nggak apa-apa, itu lebih baik daripada harus contek-contekan. Terus kerjakan ulangan juga sendiri, itu adalah tanggung jawab kita. Pekerjaan kita itu tanggung jawab kita sebagai murid di sekolah. Kalau sebagai anak mama papa, tanggung jawabnya ya membantu mama papa, misalnya nyuci kayak tadi, ngepel, kan sambil olahraga. Kalian pasti sudah nggak pernah olahraga sejak di rumah, kalian kan pasti ya banyak lah ya. Kalian boleh lah, kalau misalnya gini, kalian mungkin sering streaming atau main game, itu boleh, tapi itu semua ada batasnya. Kalau misalnya kita main game cara terus menerus sampai 10 jam, ya nggak 10 jam ya, sampai dari pagi sampai sore lah main game streaming, terus streaming drama Korea habis 2 series dalam 1 hari. Nah itu nggak baik. Semua itu ada batasnya. Kalau kalian main game, ya main game secukupnya aja, 1 jam untuk menghibur diri, untuk refreshing, dan streaming juga 1 jam aja. Sisanya kita lakukan hal lain yang lebih positif, karena kita mempunyai tanggung jawab sebagai anak Tuhan, juga anak mama papa. Kalau sebagai anak Tuhan di rumah di situasi seperti ini, kalian ikut ibadah, jangan lupa ikut kebaktian setiap minggu. Jangan sampai kalian gak ikut, karena itu sangat penting buat fisik kita, rohani kita ya. Jadi mungkin itu dari Kak Nixon untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Semoga kami dapat menjadi seorang yang seperti Yusuf, yang selalu percaya penyertaan Tuhan, selalu bersabar dalam semua keadaan, dalam semua situasi, selalu setia pada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kami semua memiliki tanggung jawab Tuhan, dan kami percaya bahwa tanggung jawab dapat kami lakukan, dan Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Teman-teman, mari
kita bersama mempersiapkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ya teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, kami ucapkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari kami dapat boleh masih beribadah Tuhan, walaupun di rumah saja dan secara online. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Indonesia agar segera cepat pulih dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, dan kami dapat melakukan kegiatan seperti sedia kala Tuhan. Dan setelah lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali Tuhan. Berkati kami agar dapat semuanya berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.